Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warga bangsaku dimanapun Anda berada. Saya berharap dan berdoa semoga Anda semua sehat walafiat, keluarga juga baik-baik semua ketika negeri kita sedang dalam cengkeraman pandemi COVID-19. Ini tekanan COVID atas negeri ini dan atas warga bangsa ini luar biasa berat. Tapi menurut saya tekanan ini yang paling berat adalah jangan-jangan menimpa para pejabat. Ya, kenapa para pejabat? Karena mereka punya tanggung jawab moral yang besar sekali dalam membantu warga bangsa ini menghadapi tekanan ini. Nah, tapi masalahnya adalah kadang-kadang pejabat ini karena tekanan yang berat, ya, lalu mereka lepas dari kemampuan memelihara tensinya. Nah, tensi ini kalau pejabat itu wujudnya bisa dalam tensi tekanan darah dan segala macam, tapi juga bisa tensi ini dalam bentuk kata-kata. Belakangan ini saya memperhatikan ada beberapa pejabat yang agak risih, agak terganggu, terusik kalau dikritik. Nah, ini serius sekali, ya. Lalu setelah tertekan dengan kritikan semacam itu, jadi tekanannya itu ada banyak. Tekanan karena krisis, karena situasi pandemi ini, tekanan dikritik orang, dikata-katain dan segala macam. Tapi yang kemudian keluar adalah kata-katanya itu keras dan kasar. Malah kadang beberapa ucapan itu bunyinya memang mengancam. Nah, ini yang menurut saya ini agak melewati batas. Kenapa melewati batas? Sampean itu sebagai pejabat memang tanggung jawabnya besar. Lalu apa yang harus Anda lakukan juga luar biasa besar. Ketika ada orang mengkritik atau kurang pas dengan langkah atau langkah-langkah institusi Anda, ya, nggak perlu marah-marah. Karena ketika Anda ngomong kasar, ya, itu tidak menangnya di mana-mana. Anda tidak akan menang dengan kata-kata kasar, Anda tidak akan menang dengan ancaman-ancaman. Itu merasa menang hanya dalam konteks kata-kata itu. Tapi sebenarnya Anda tidak pernah menang dengan kata-kata kasar, Anda tidak pernah menang dengan ancaman-ancaman. Kenapa? Ini Indonesia itu sekarang penduduknya 260 juta, 67 mungkin lebih. Nah, ketika Anda menyampaikan kata-kata kasar, mungkin beberapa teman dekat segala macam mungkin senang, mungkin wah ya udahlah, garap aja deh, udah deh hancurin aja. Tapi banyak orang lain yang melihat, loh kok ngomongnya gitu, ini pejabat dipercaya rakyat, dipilih rakyat, loh kok ngomongnya begitu. Ini kan tidak mencerminkan karakter sebagai seorang pejabat yang sebenarnya bekerja untuk rakyat. Nah, karena itu lebih baik semua itu disampaikan dengan cara yang lebih baik. Ada tata caranya kok, ada tata caranya. Jadi sampaikan masalah-masalah yang dibicarakan itu. Kalau misalnya kritik, ya udah panggil aja, ketemu aja, kita bahas. Sekarang kan tidak susah mau ketemu orang. Meskipun itu wartawan ketemu dengan pejabat lain, tidak susah. Yang susah adalah bagaimana Anda menundukkan ego sendiri. Wah, gue ini pejabat nih, gue nggak mau kalau bukan dia yang datang sama gue. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu diluruskan dan kalau perlu disesuaikan. Sampai pada mana Anda tidak perlu menemui orang itu. Tapi kalau masalahnya bisa dibahas, kenapa tidak ketemu dia? Ya, ini masalah yang komunikasi yang semacam ini yang perlu dijalin karena kita ini menghadapi masalah yang sama.
bangsa ini menghadapi masalah besar yang harus diselesaikan seluruh elemen. Tidak mungkin pejabat sendirian menyelesaikan ini. Banyak peran dari masyarakat, banyak di luar sana yang akan bisa berperan sangat membantu penyelesaian masalah yang kita hadapi bersama ini. Jadi saya ingin sampaikan lagi bahwa Anda tidak akan menang dengan ngomong kasar dan Anda tidak akan menang dengan ancam-ancaman. Kenapa? Itu hanya menang dalam ucapan saja. Mungkin Anda merasa menang karena sudah dimuat media, ngomong keras dan kasar, dan merasa orang yang Anda ajak ngomong itu pasti akan ketakutan, kemudian keder dan segala macam. Tidak, menurut saya. Jutaan, puluhan juta warga memperhatikan seluruh tingkah laku pejabat. Ya, kalau bisa disampaikan dengan cara yang lebih tutur kata yang lebih halus, ya, itu akan lebih kena. When you say something harsh, you lose people. When you think something sweet, you win the hearts. Oke, terima kasih. Mari kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih elegan, lebih sopan, dan lebih bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.